Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki oge singka lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, solusi yang terbaik. Kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kalian tidak hanya sekedar itu, karena generasi penerus harapan orang tua, bangsa, agama, dan negara kalian, kita semuanya, supaya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Waladini walikul amin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita niat belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtido'a wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingatkan bahwa pembahasan yang sudah lewat tentang pembahasan kalimat isim ada dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kemudian yang mu'rab artinya bisa berubah. Kemudian i'rabnya kalimat isim ada tiga: satu rofa, dua nasab, tiga jar. Untuk rofa dan nasab sudah selesai. Kemudian kita mari membahas tentang i'rabnya kalimat isim yang dibaca jer. Ya, i'rabnya kalimat isim yang dibaca jer itu ada tiga, ya. Satu, kemasukan huruf jer. Yang kedua, mudhof ilaih. Yang ketiga, tabi lil majrur. Masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, gitu, untuk supaya terngiang-ngiang dalam telinga sehingga tidak lupa, ya. Kemudian saya metode hari ini sebelum menyampaikan materi, ya, saya ingin mengkreatifkan kalian untuk tidak selamanya saya yang menyampaikan materi, tetapi kalian sendiri yang bisa menyampaikan materi. Paham nggak? Berarti yang dituntut siapa? Yang dituntut harus bisa siapa? Bukan saya, tetapi kalian yang aktif untuk bisa mengembangkan keilmuan yang ada. Bagaimana caranya? Saya punya metode baru nih. Nggak tahu udah ada apa belum, sudah terlaksana apa belum di sini. Nanti saya sampaikan sekarang nih untuk metodenya, supaya yang belajar itu kalian, bukan saya. Untuk selama ini kan saya terus yang nyampaikan materi, kamu hanya nguping aja, gitu, ya. Sekarang begini. Yang pertama langkahnya adalah think. Apa itu think? Non think. Betul. Apa? Berpikir. Ya. T H I N K.
think, berpikir. Lah bagaimana langkah untuk think? Think ini kalian untuk berpikir. Tuntutannya buat kalian untuk supaya berpikir terhadap materi tentang apa? Isim yang dibaca jer. Awas. Think, silakan kamu berpikir. Bagaimana langkahnya? Di antara kalian silakan untuk membuat pertanyaan dari materi apa? Dari materi isim yang dibaca jer. Kemudian setelah kalian membuat pertanyaan, lemparkan kepada teman kamu. Kasihkan pertanyaan kepada teman kamu. Siapa aja terserah. Buat kalian untuk membuat pertanyaan untuk dikasihkan kepada teman kamu. Itu berarti kamu sudah luar biasa mau berpikir dengan cara membuat pertanyaan. Ya, dengan cara membuat pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada teman kamu. Selesai membuat pertanyaan, langsung menuju tahap kedua. Tahap kedua apa? Tahap pertama tadi apa? Think. Oh, berpikir kamu. Ulah enak-enak nabah itu mikir gitu. Yang kedua adalah tahap pair. Apa pair? Up, A-I-R. Fire. Fire itu artinya berpasangan. Berpasangan. Apa tuntutan berpasangan itu? Tuntutannya kalian berdiskusi, bertukar pikiran untuk mewujudkan ide, gagasan, pemikiran kalian yang lebih hebat. Dituntut untuk kritis. Ya, dituntut untuk kritis dengan cara berpasangan teman kamu, yang satu membuat pertanyaan dilempar ke yang lain untuk bisa menjawab. Nanti yang lain juga sama membuat pertanyaan untuk dilempar kepada yang satunya untuk supaya dijawab. Otomatis fire namanya. Fire. Mana geus nyin pertanyaan, urang geus nyin pertanyaan. Silakan maneh jawab. Engke pertanyaan maneh kurang dijawab deui. Gitu. Kan berarti fire. Oke? Berpasangan. Tentunya begitu. Terakhir, tahap yang ketiga, metode ini tahap share. Apa share? Apa share? Berbagi dong. Ulah korek boga ilmu teh. Baru hasil dari think and fire kamu bagikan ke teman kamu. Nanti yang lain akan menyimak pembagian dari kamu itu. Dari materi apa? Dari materi apa? Isim yang dibaca jar. Paham tidak? Sekarang materinya kita bahas dulu. Isim yang dibaca jar ada 3. 1. Kemasukan huruf jar. Kemudian isim yang kemasukan huruf jar itu ada 2. 1. Do isim dohir. 2. Isim domir. Contoh isim dohir. Bisolihin. Mana jernya? Ba. Mana majrurnya? Solihin. Lafad solihin. Ini isim mufrad. Kemudian lanjut. Tasniyah. Bi
bisolihaini. Lanjut jamak bisolihina. Mufradah muannasah bisolihatin. Kemudian bisolihataini. Kemudian bisolihatin. Kemudian bisowalihi. Lapad apa coba sowalihi? Ayo. Format bisolihi itu apa? Masajida. Sowaliha. Tuh kan? Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Masajida sowaliha. Apa coba? Nah ini yang sangat bermanfaat sekali untuk metode yang saya munculkan hari ini untuk kalian supaya apa? 1. Tahap ting, 2 tahap fire, yang ketiga tahap share, berbagi. Insya Allah dengan cara seperti itu ilmunya menempel buat kalian. Oke? Kemudian yang kedua, isim domir, ya, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Yang kedua, isim yang dibaca jer, yaitu dengan format atau bentuk membuat mudhof ilaih, tersusun dari mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih berarti ada apa? Ada mudhofnya, ya. Karena mudhof ilaih itu dibaca jer. Paham ya? Contoh. Kemudian contohnya yang berupa isim dohir. Gulamu Zaidin, gulamu Musa. Mana yang dibaca jernya? Zaidinnya. Ya, Zaidinnya ingetin itu adalah namanya mudhof ilaih. Kemudian gulamu Musa. Mana yang dibaca jernya? Musanya. Loh kok nggak kelihatan jernya? Kemarin kajiannya udah. Kemarin udah kajiannya di Amriti. Ada yang ditampakkan dohir, ada yang muqaddarun dikira-kirakan. Kenapa coba? Karena ada alif. Alif apa namanya? Hah? Laina lajima. Ayo. Oh, makanya mondok-mondok cukup harus tahu alif bengkong. Ya disebut alif bengkong gitu. Ya. Itu harus bisa menentukan tuntutannya. Oke. Yang namanya gulam itu netral, banyak gulam. Ini gulam itu hamba. Contohnya, oh kalau sudah ditentukan Musa berarti jadi makrifat. Ma'rifatnya itu pakai mudhof ilaih. Sebab ada mudhof ilaih jadi makrifat gulamnya. Oh si gulam Zaid, bukan gulam kamu. Itu. Paham nggak? Oke. Yang kedua, mudhof ilaih berupa isim domir. Contohnya do ribuhu, do ribuhuma, do ribuhum, do ribuha, do huma, do ribuhunna, do ribuka, do ribukuma, do ribukum, ki, do ribukuma, do ribukunna, do ribi, do ribena.
Terakhir sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa bulan, bahwa tabi itu ada yang tabi lil marfu, ada yang tabi lil mansub, dan sekarang adalah tabi lil majrur. Tabi itu ada berapa macam? Tabi ada berapa macam? Masa 3? Naat, atop, taukid, badal, ada 4 berarti. Ya. Contoh yang naat. Bi Zaidin alqa, mana yang dimaksud naat? Alqa ini dibaca JR, ya, karena mengikuti lafaz Zaidin. Lafaz Zaidin kedudukannya jadi apa? Man'ut. Man'ut artinya apa? Yang disifati. Si Zaid itu disifati apa? Al-Qaimi. Apa artinya Al-Qaimi? Yang berdiri. Oke. Kemudian lanjut nomor 2. Tabi lil majrur yang kedua yaitu menjadi atop. Contohnya marartu bi Zaidin wa amrin. Mana yang dimaksud contohnya? Wa amrinnya. Menjadi apa coba? Wawunya waw apa namanya? Waw atau faedahnya apa? Kalau waw faedahnya apa? Mutlaqul jam'i. Apa artinya mutlaqul jam'i? Apa artinya mutlaqul jam'i? Kan udah ini dulu. Ya. Apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Awas di terakhir nanti kalian untuk dituntut bisa memberikan pertanyaan. Untuk dijawab oleh teman kamu semuanya. Artinya diskusi nanti. Gitu. Apa mutlaqul jam'i dulu? Biar tuntas. Mutlaqul jam'i. Mutlak itu mutlak umum. Jam'i itu mengumpulkan lafaz Zaidin dengan Amron. Artinya yang lewat itu boleh. Siapa dulu? Si Zaid dulu. Maror itu apa artinya maror itu? Maror itu apa artinya? Halo? Maror itu apa artinya? Lewatan sopo? Sopo yang lewat? Maror itu siapa yang lewat? Maror itu yang lewat siapa? Hah? Yang lewat siapa? Maror tu wis lewatan sopo? Ingsun. Berarti saya ingsun teh. Saya. Yang sudah lewat itu siapa? Saya. Kemudian lewat ketemu siapa? Itu ba'il sok namanya. Ketemu bi Zaidin kelawan Pak Zaid. Ya, saya lewatan baknya ba'il sok. Faidah ilsok. Ilsok itu ketemu. Ya. Ketemu kelawan Pak Zaid. Saya lewatan kelawan ketemu Pak Zaid. Ya. Oke, paham? Kemudian diatopkan wa amrin dan Pak Umar. Berarti saya ketemu siapa aja? Zaid dan Pak Umar. Nanti kejadiannya, kejadian ketemunya saya boleh ketemu dengan Pak Umar dulu, boleh ketemu dengan Pak Zaid dulu. Itu namanya faidah mutlaqul jam'i. Paham ya? Masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, dengarkan baik-baik supaya meresap terngiang-ngiang terus dalam telinga. Ketik itu cara nama kita baca kitab. Ya, itu namanya mutlaqul jam'i. Oke. Kemudian terakhir
tabi lil majrur. Yang keempat adalah menjadi lihat kitabnya. Menjadi yang ketiga ya. Ya, taukid dulu. Yang ketiga, maaf. Salah menyebutkan. Yang ketiga adalah menjadi taukid. Marortu liwatan sopo ingsun bi Zaidin kelawan ketemu Pak Zaid. Ada huruf atofnya enggak? Tidak ada. Karena itu namanya taukid. Taukidnya taukid apa namanya? Taukid apa namanya? Taukid lafdi. Ya, ada taukid maknawi nanti, ada taukid. Ini taukid lafdi karena secara lafadznya kelihatan. Marortu lewatan sopo ingsun bi Zaidin kelawan ketemu Pak Zaid. Zaidin, yo Pak Zaid gitu. Itu namanya bada taukid. Menguatkan secara lafadznya bahwa betul-betul saya ketemunya Pak Zaid, tidak selainnya. Paham ya? Oke. Terakhir yang keempat yaitu tabi lil majrur bagian keempat menjadi badal. Marortu ketemu sopo ingsun bi Zaidin kelawan ketemu Pak Zaid. Abika yo bapak siro. Ya, hampir sama itu. Hanya beda tipis. Yang satu menguatkan, kemudian bahwa kalau yang badal itu lapad abika menjadi badal dari lapad Zaidin, bahwa yang saya temu itu bapakmu gitu. Ya, bapakmu. Paham ya? Oke, silakan untuk kita menerapkan metode tadi. Metode pertama Pak? Ting. Apa artinya ting? Bagaimana tuntutan ting itu? Tuntutannya apa? Untuk membuat pertanyaan. Silakan untuk belajar kritis dari materi isim yang dibaca jar. Jadi ini metode bisa berkembang kepada apa saja. Ya, yang terpenting apa materinya. Ya, untuk dikembangkan nanti ketika kamu mengajar di rumah atau di pondok kalian, silahkan begitu. Itu metode, cara untuk belajar. Sudah ketemu metode seperti saya ini? Belum, ya. Oke. Untuk dikembangkan juga caranya supaya kalian aktif. Kemudian setelah tahap ting, yaitu tahap fair. Apa tahap fair? Berpasangan. Tuntutannya apa? Berdiskusi dengan teman kamu. Saya membuat 5 pertanyaan misalkan. Ya, satu orang membuat 5 atau 3 boleh, terserah. Ulah hiji teuing padu. Nanti berpikirnya kurang kamu. Di sini banyak materinya. Oke? Kemudian baru setelah itu tahap share, berbagi. Paham nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Ya, kalau tidak ada silakan kembangkan dulu untuk minimal membuat 3 atau 4 atau 5 ulah koreting. Tuntutan supaya kamu bisa kreatif, aktif. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk saya tunggu kalian berdiskusi dengan metode sekarang ini. Oh, kumpul lah. Oh, bebas melingkar lah. Cari teman kamu untuk mau jadi pasangan masing-masing. Namanya juga diskusi, sok. Membuat
Oh, pencar. Ayo. Bikin grup diskusinya. Untuk menanggapi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Oke. Kang Enom, kalau ini kelompok apa? Kelompok ini kelompok apa namanya? Hah? Amfibi? Ya, oke. Lanjut, kelompok apa? Kang? Rosid, oke. Ini yang ini satu lagi. Kang? Salon. Sok atulah. Ayo aing mah nu penting mah penampilannya aja. Sekarang bagian tahap share, berbagi. Tahap ting sudah, tahap pair sudah, tahap share. Tahap share. Caranya satu yang menjadi narasumber nanti akan ditanyakan oleh 3 kelompok berarti nih ya. Begitu. Atau bagaimana? Ayo diskusi juga, saya juga sok. Kita carikan penerapan metode ini. Metode tahap 1 think, fire, and share. Mau bagaimana teknisnya dalam penerapan metode ini? Hei, halo. Kok diam aja? Ada yang ngasih gagasan, ide untuk penerapan metode ini? Satu kelompok siap menjawab pertanyaan dari 3 kelompok. Atau kebalik, 3 kelompok semuanya berdiri, nanti diberikan pertanyaan oleh 1 kelompok. Dalam penerapannya, yang penting materinya dari isim yang dibaca jar, untuk supaya kuat pemahamannya. Silakan 1 kelompok berdiri semuanya untuk menanggapi pertanyaan dari 3 kelompok. Masing-masing kelompok memberikan 2 pertanyaan. Gitu aja. Nanti secara bergantian. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu keterbiasaan. Kalau sudah biasa insya Allah cepat tampil. Satu kelompok berdiri. Ya, sok. Semuanya cepat.
Silakan untuk kelompok yang ini ngasih 2 pertanyaan yang akan ditanggapi oleh kelompok pertama yang sudah berdiri siap memberikan jawaban dari pertanyaan 3 kelompok. Sekali lagi, masing-masing kelompok minimal membuat 2 pertanyaan. Ayo, kelompok ini, siapa yang ngasih pertanyaan berdiri? Ayo, berdiri, yang ngasih pertanyaan berdiri. Atas nama kelompoknya. Kelompok. Ya, sok. Kami mewakili kelompok apa namanya? Sebentar, jelas nggak pertanyaannya? Kurang jelas? Yang keras, yang lantang, ya kayak saya ngomong tuh lantang gitu, pula pleye. Saya sedikit bertanya tentang Nabi Majrur. Yang pertama yaitu naat. Dalam contoh naat di sini yaitu termasuk contoh naat hakiki apa contoh naat sababi? Oke. 1, pertanyaannya 1. Harus 2. Harus 2 pertanyaan. Silakan carikan jawaban. Untuk yang akan menanggapi, Rosidun. Cepat. Mewakili kelompok ini. Siapa? Berdiri. Sok, cepat. Nah, ini poek aing mah. Berdiri. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Benot. Saya mewakili dari kelompok Kang Rosid. Kang Rosid. Oke. Jadi saya akan bertanya tentang isim yang dibaca yang pertama kemasukan huruf jar. Sebutkan huruf jar. Minta penyebutan semua huruf jer. Kan. Satu lagi. Kang Rosid. Dan yang kedua, sebutkan apa yang dimaksud dengan isim mausul. Isim mausul. Keluar dari materi ya. Gak apa. Yang penting masih isim. Tapi materi sudah dijelaskan ini. Ya. Kelompok ini. Kelompok apa namanya? Memei. Hah? Kang Memei. Kang Memei. Ayo Mei ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dede Nila, saya dari kelompok Kang Wewe. Saya ingin bertanya kepada kelompok Kang Enom. Yang pertanyaan pertama, apa itu isim mabni? Yang kedua, sebutkan contoh kalimat isim yang dijelaskan dengan mudhaf ilaih dan domir. Apakah ada referensi lain dari contoh yang ada di kitab? Ulang pertanyaan. Sebutkan contoh kalimat isim yang dijelaskan. Pertanyaannya yang jelas dong. Dengan mudhaf ilaih secara dohir dan domir. Apakah ada referensi lain yang ada di kitab? Cukup sekian. Sama. Dah. Tepuk tangan dong. Yang ngasih pertanyaan dah. Silakan kembali kepada narasumber dari kelompok Kang Memei ya. Ya. Yang jelas itu pakai speaker. Bertanya. Nanti gantian. Sekarang mau jawab aja dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti bisa balik bertanya. Mau menjawab kelompok mana dulu nih kamu? Itu yang Kang calon. Ya, boleh. Tadi pertanyaannya yang contoh maratu bisain kok ini termasuk hakiki atau sababi. Ya. Kita mengulang materi sebelumnya, pengertian dari hakiki dan sababi. Naat hakiki merupakan naat yang berupa isim dhamir. Namun naat sababi itu merupakan isim dhamir atau jelas. Lantas marartu bi zaidin kok ini sababi atau hakiki? Menurut kami contoh di sini merupakan contoh naat sababi karena di sini jelas bi zaidin kok ini zaidin sebagai man'ut jelas zahir dan kok ini sebagai naat. Bisa dipahami? Betul atau salah? Jelas berarti. Oke. Terima kasih. Lanjut. Menanggapi pertanyaan mana lagi? Kang Rosid. Kang Rosid. Ada dua pertanyaan. Apakah yang dimaksud isim mausul dan isim yang disebutkan huruf ya? Betul tadi kata Pak Kiai bahwa isim mausul telah dijelaskan atau telah disinggung di materi sebelumnya bahwa isim mausul merupakan isim yang membutuhkan aid dan silah. Sebelumnya kelompok farmasi tahu tidak yang namanya aid dan silah? Jangan hanya sekedar menanyakan. Gimana? Apa itu aid?
Sila. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Betul. Iya. Betul ya? Betul. Berarti nanti setelah isim mausul itu mesti berupa jumlah. Ya. Baik jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah begitu. Yang penting nanti ada domir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausul bisa dicirikan dengan alladzi mufrad, alladzani tasniyah, alladzina jama'. Ada juga yang muannas, allati, allatani, dan allati. Itu ciri yang bisa disebut isim mausul. Bisa dipahami? Iya. Jelas? Dan sebutkan huruf yang pertama min, wa, min, ila, ala, ti, ruba, ruba, an, lam, kosam, kosam, cukup. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan dua ya? Oh udah ya? Udah selesai? Ya. Pertanyaan yang terakhir ini ya? Yang terakhir ini ya? Belum dijawab ya? Oh boleh gantian, yang mau menanggapi silakan. Jadi di sini saya dan teman-teman akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kang Meme. Kang Meme. Itu apa itu isim mabni? Jadi menurut pengertian dalam kitab Al-Arba'in, secara singkatnya itu adalah isim yang tidak bisa berubah dalam bentuk lafaznya, dan isim mabni juga itu ada 11, yaitu yang pertama isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isimnya berupa mufrad, isim mudhari dan muf'ala, mudhari dan nakirah maksudah, ada mudzakkar dan qablu, ba'du, dan juga wiru yang mudhaf ilaihnya dibuang. Dalam referensi kita Bapak? Al-Arba'in. Oke, ini ada lagi katanya. Oke. Gimana itu? Kang Meme? Puas? Oh, puas katanya. Enggak ditanyakan lagi. Silakan untuk bantah-bantahan gitu. Jangan hanya ini aja. Dan yang terakhir tadi contoh dari mudhaf ilaih. Oke, contoh dari mudhaf ilaih yang zahirah. Tentu saja contohnya seperti lafaz gulam sa'id, membantu Sa'id. Apakah ada contoh selainnya ada di sini? Lafaz gulam. Ghusl wajhi. Uraikan dong. Minta contoh selain gulami, Zaidin atau gulami. Contoh yang dijarkan sama mudhof ilaih. Apa? Ya betul tadi apa?
Ghuslul wajhi. Gos, Gus. goslul Ghuslul wajhi. wajhi, wajhihi boleh. Itu goslu apa kedudukannya? Mudhof. Wajhi mudhof ilaih. Kan dibaca jar wajhinya tuh. Oke. Iya udah betul. Nah itu bagus. Ya, silakan untuk dikembangkan. Jika untuk domir, contohnya seperti nasarahu. Dan contoh domir yang kedua di bawah bola diri tidak dapat diulangi bisa. Kenapa bisa? Karena isim maksud yaitu isim yang berupa akhirnya alif lazimah yang akhirnya difathahkan. Iya. Dah, lah sip. Berkembang namanya. Silakan tutup. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup lain. Makanya harus cepat yang bayar. Bagi waktu nak. Grup lain. Ini grup Kang Memei. Lanjut, bikin pertanyaan. Grup non, Rosid non. Kang Enom. Oh, Kang Enom. Ya, kawaing. Sok, Nom. Sebelum Atau mau kelompok siapa aja? Oh. Grup ini aja loh. Cepat grup bikin. Gantian. Masih persiapan barangkali. Tapi sebetulnya udah siap. Sok. Siapa dulu? Cepet. Ayo, ya sok. Berdiri. Sampai jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan Kang Enom mau bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa tadi ada tabil madlil dan majrur, ada naat atau fakir badan. Naat ada ma'tuf, ada naat, ataf ada ma'tuf, ada ataf dan ma'tuf alaih. Sedangkan taukid apakah ada susunannya? Seperti halnya ataf, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Oke. Dapat dipahami pertanyaannya? Dapat. Lanjut. Oh, sok. Aduh. Dan lagi yaitu tadi tabilan majrur yang terakhir yaitu badal. Nah, badal itu kan artinya pengganti. Nah, maksud dari pengganti tersebut itu bagaimana bisa dijelaskan? Ingin dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengganti itu bagaimana gitu. Ya, oke. Lanjut. Mana dulu? Ayo kamu. Nah, sok. Itu biar berkembang ente. Yang keras pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu sebutkan pengertian badal menurut kelompok kalian. Sebutkan pengertian Pengertian badal menurut kelompok kalian. menurut kelompok Kang Naon itu teh. Memei. Oke, lanjut. Sid. Saya lagi. Gantian atau singgih masuk ke tuh. Sampai berkembang semuanya.
Aing pepeknya. Oh. Sok cepat. Lama waktu membuat pertanyaan masih belum aja. Satu, dua pertanyaan, satu pertanyaan. Tinggal ya baik. Kang Rosid. Oke. Ya. Pertanyaan dari kelompok saya yaitu sebutkan perbedaan dari dohir dan domir. Sudah. Apa? Perbedaan dohir dan domir. Oke, silakan tanggapilah. Mau menanggapi pertanyaan yang mana? Grup mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Meme akan menanggapi pertanyaan dari kelompok Kang Wasid. Ya. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan isim domir dan isim dohir? Ya. Nah, dalam kitab Al-Lain bahwa isim terbagi menjadi dua, ada isim dohir, ada isim domir. Isim dohir yaitu isim yang sudah jelas dan terbagi dua, ada isim dohir mu'rab dan isim dohir mabni. Nah, isim dohir mu'rab itu ada 4. Yang pertama isim mufrad, isim musanna, isim jama', isim asma' usitah. Dan yang kedua ada isim dohir mabni yaitu selain isim domir, contohnya hada, alladhi, dan man. Sedangkan isim domir yaitu kalimat isim yang menunjukkan kata ganti, dan domir terbagi menjadi dua, ada domir munfasil dan domir mutasil dan seterusnya. Apakah cukup? Cukup, ya. Cukup. Lanjut, nanggapi pertanyaan lagi mana? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok kami dari akan menanggapi pertanyaan dari kelompok Kang Jalok. Ya. Serta karena calonnya bisa menemukan sayur padahal Kang Enom padahal jadi menurut kelompok kami di dalam buku alimahan padahal itu buat tapi mengkonsum berbagai bidawa syaitan berbagai makhluk hari harapan dalam teh nyata kalimat anu saja di saja bohong paling terpakai pelantara bohong jauh hari pada teh bagi obat bagi pada syahid atau pada kul kedua ayat pada
Oke. Terus. Cukup. Lanjut. Yuk, lanjut. Saya diwakili dari kelompok ini untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kami tentang tauhid. Tauhid juga memiliki susunan seperti naat dan abad. Dalam naat terdapat naat dan abad. Maka dalam juga terdapat tauhid dan abad. Tauhid juga sifatnya seperti naat, mengikuti logikanya, mengikuti maknanya, tauhid juga mengikuti maknanya. Tauhidnya zaidin dan maknanya zaidin. Dalam maknanya terdapat huruf yang mengikuti makna, tauhid juga mengikuti irobah makna. Jadi irobah. Ya. Gimana? Oh, cukup. Ya, ada istilah muakad gitu. Tauhid dan muakad gitu. Naat, manut gitu. Ya. Hanya itu. Ada lagi? Udah semua? Oh, udah semua. Oke. Tepuk tangan dong. Yuk, tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ini masih ada dua kelompok sehubungan karena waktu jualah ya. Ini berarti pembahasan tentang isim yang dibaca jar itu ada 3. Prosesnya pertama oleh huruf jar, kemudian mudhof ilaih, dan oleh tabi lil majrur. Sakitu inti nama. Ya, isim yang dibaca jar. Untuk selanjutnya materi yang berikutnya, tetapi khusus dalam ini bagian pembahasan isim ada 2, isim dohir, isim domir itu. Silakan dibuat metode seperti ini karena dampaknya itu ternyata akan lebih menarik, akan ada membekas. Paham ya? Bagus untuk diterapkan metode ini. Metode apa? Tahapting, kemudian file and share, berbagi. Untuk lebih sempurna adalah berbagi. Paham ya? Ini untuk pertemuan yang akan datang untuk disiapkan. Silakan dari kitab apa saja. Ya, ambil keterangannya. Sehingga kita tidak berwawasan ini aja. Paham? Oke? Setuju? Sepakati untuk kitab Arba'in. Ya, untuk amritinya kita tetap praktek membaca. Dan begitu juga untuk dengan kalian yang baca. Untuk bisa menerapkan ilmu alatnya. Barangkali demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.